Yang berikutnya adalah selain sholat. Ada nggak azan untuk selain sholat? Kira-kira? Ada apa enggak? Oke, kita baca dulu. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan surya al-adzanu aslan lil i'lami bis shalah. Pada dasarnya azan ya secara hukum asal ya. Secara hukum asal azan itu disyariatkan untuk pemberitahuan ya masuknya waktu sholat fardu. Oke, pada dasarnya memang sejarahnya seperti itu. Illa annahu qad yusannul adzanu li ghairi sholati tabarrukan wasti'nasan. Ya, tapi terkadang azan itu bisa juga disunahkan untuk selain sholat. Ya, tabarukan dalam rangka untuk mengambil berkah lewat azan. Walladzina tawassa'u fi dzikri dzalika hum fuqaha'u Syafi'iyah, yang melebarkan apa? Melebarkan pembahasan azan itu bukan hanya untuk sholat, itu adalah ulama-ulama terkhusus di mazhab Syafi'i, bukan di mazhab yang lain. Alasannya apa? Walaupun azan itu pada dasarnya ya, pemberitahuan masuknya waktu sholat, tapi ada satu hadis yang lain yang menjelaskan bahwa apa? Adzanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah azan ya, ketika apa? Ketika Hasan dan Husain baru dilahirkan. Ini namanya apa? Kesunahan mengazani bayi yang baru lahir. Ini kira-kira bayi yang baru lahir itu nunggu masuknya waktu sholat. Lahirnya jam 6 esok, lagi sholat subuh ya wis rampung waktune kayak gue. Nih habis itu zuhurnya orang mengkok kayak gue, nunggu waktu sholat. Para ulama menjelaskannya begitu goer, ya begitu lahir ya langsung diadzani. Ya. Ini di mazhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa hadis ini hadis sahih. Ataupun kalaupun tidak sahih, ini hadisnya hasan. Ini biasanya di sini orang-orang Banjaran kalau ada bayi lahir diadzani apa enggak? Oh, diadzani. Gue berarti ya bayi ini urung arep salat urung. Oke. Atas dasar hadis ini ya, atas dasar hadis ini para ulama mazhab Syafi'i berkesimpulan ya, walaupun pada dasarnya azan itu pemberitahuan masuknya waktu sholat, tapi kan anak azan yang mengazani bayi yang baru dilahirkan itu kan bukan untuk sholat, maka urusan-urusan yang lain juga dilebarkan itu ya, bukan hanya untuk bayi yang baru dilahirkan saja. Apa saja itu? Yang pertama, yusanul azanu fi udhunil maulud hina yulad, disunahkan untuk azan di telinga bayi yang baru lahir. Wa fi azanil mahmum fa innahu yusilul ham. Kemudian kalau ada orang emosian ya, cekel cek azani. Ya, ini di mazhab Syafi'i. Wa khalfal musafiri, khalfal musafir. Ini biasanya kalau di Indonesia ada yang terbiasa melakukan azan ketika mengiringi apa? Bukan mengiringi jenazah, mengiringi apa namanya orang yang mau haji dan umroh. Tahu kurung apa lagi? Ya. Nek orang ora usah yembok. Akan tetapi menyikapi apa namanya orang-orang yang ada di sana, oh ini memang di mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, di mazhab Syafi'i seperti itu. Ya makanya kalau di sana-sana ada apa namanya pemberangkatan orang yang mau haji ya, ibadah haji, ada adzane, ora usah kaget, ora usah deluruh ki apa salat apa keprime kae. Lho wong mengadzani bayi yang baru lahir juga bukan untuk salat kok. Ya, mikirnya harus sampai situ, ya. Oke. Apalagi wawaktal hari ketika terjadinya kebakaran.
Ketika terjadinya kebakaran itu juga disunahkan untuk azan, tapi yang azan satu aja. Anggerana kebakaran sing azan siji wae aja kabehan azan. Kabehan azan ya umain tong. Ya, gedungnya entong ya. Sisan rai-raine kawulan panjenengan sami yang tong kabeh dan jadi ya ada yang apa namanya nyemprot air, nyirami dan lain sebagainya. Azan siji wae aja azan kabeh. Ya, itu disunahkan. Sekali lagi mazhab Syafi'i melebarkan itu. Ya, melebarkan itu. Yang berikutnya adalah apa? Wa inda musjahimil jais, ketika berkecamuk perang ya antara kaum muslimin dan kaum kafirin ya, di dalam medan jihad, medan peperangan ya. Yang berikutnya adalah apa? Wa inda taghawwalil ghilan, ketika kejinan, apa namanya? Kejinan, kesurupan. Jadi di antara apa namanya bentuk ruqyah itu bukan hanya ayat-ayat yang ayat-ayat ruqyah saja, tapi di antara apa namanya terapinya ini ada azan, begitu. Walaupun azan ini jarang dipakai, yang sering dipakai itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, gue kan untuk kon adzan untuk kon sholat itu ya, sing kesurupan. Karena apa? Karena ya tadi kan fadilah adzan diantaranya apa? Fadilah adzan, keutamaan adzan. Kalau ada lafaz adzan, maka setan lari terbirit. Lha gue setan lagi nang kono. Ya kono ya, itu diantaranya ya, diantara untuk yang lain. Wa inda dhalali fi safar, dan ketika tersesat, ini intinya yang melebarkan ya pembahasan azan kemana-mana adalah mazhab Syafi'i. Ini berdasarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengazani ya apa namanya cucunya ketika baru lahir. Nah, ketika baru lahir untuk sholat berarti ya bisa dilebarkan ke yang lainnya lah begitu. Mazhab Syafi'i. Ini disepakati oleh para ulama. Waman sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin. Orang yang berperangai buruk ataupun hewan sing berperangai buruk. Nih, anggar wonge kan wis apa raneh mau. Kemudian sekarang hewan. Ya makanya jangan heran di sana hewannya kok angel banget ya. Glodak gluduk baik ya. Diazani. Ya, dia zani. Agi angel. Hewan ya min bahimat. Ini di apa namanya di mazhab Syafi'i disepakati. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama adalah ketika mengazani jenazah ketika di kuburan. Ini memang masalah khilafiyah. Ini perbedaan pendapat. Yang berikutnya adalah wa inda inzalil mayyiti al-qabro. Nah ini ya, ada ulama mazhab Syafi'i yang mensunahkan apa? Mensunahkan mengazani apa? Mengazani jenazah yang baru yang ya apa namanya ketika diturunkan ke kuburan. Qiyasan ala awali khurujihi ila dunya, karena dianalogikan, disamakan hukumnya dengan apa? Dengan awal ke dunia. Awal ke dunia kan berarti ketika baru lahir diadzani. Akhir nang dunia ya diadzanilah kayak gitu. Gimana Bapak? Syafi'i. Kemudian ini yang setuju ya, ulama mazhab Syafi'i yang setuju. Sekarang ulama mazhab Syafi'i yang tidak setuju ya dengan apa namanya mengadzani mayit ketika dimasukkan ke kuburan, ini bisa kita dapatkan ya nasnya, teksnya itu di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri. Imam Al-Baijuri dari mazhab Syafi'i itu menyebutkan wala yusannul adzanu inda inzalil mayyit al-qabr. Jadi ketika menurunkan apa namanya mayit ke kuburan, ke liang lahat, itu tidak ada kesunahan adzan. Artinya apa? Di mazhab Syafi'i sendiri memang ada perbedaan pendapat. Nangkene secara umum diadzani apa ora? Ora, anggar ora lanjutkan ya. Anggar ora apa? Lanjutkan. Tapi kalau mendapati di sana-sana itu ada yang diadzani, biarkan saja. Oke? Kita tidak bisa beralasan. Tidak bisa beralasan, wah apa sholat? Ya balik maning, ya balik maning bayi baru lahir itu diadzan, udu arep sholat udu.
Oke? Urusan kita tidak setuju dengan itu, kita mengambil pendapat yang tidak mensunahkan, semonggo. Ya, tapi jangan melarang orang lain untuk ada. Kalau tahu perbedaan pendapat itu sebenarnya santai-santai saja sebenarnya. Enak-enak aja. Ini bukan apa? Ini bukan pelin-pelan. Ini bukan bunglon. Apa? Bunglon, londrok. Nong kono yo milu ngono milu. Bukan seperti itu. Karena memang para ulama berinteraksi dengan orang lain yang berbeda pendapat itu memang seperti itu. Gitu. Nanti diantaranya adalah Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa. Kalau enggak salah ya di juz 19 apa 20 apa 21 22 23 24. Di juz itu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu ini udah jam berapa? Anggrus jam itu wis. Oke. Mbokano ya. Jadi kalau masalah ini masalah khilafiyah, ya, kalau ini masalah perbedaan pendapat, jiot satu pendapat untuk pribadi kita. Oke? Tapi kita harus bisa bersikap bijak ya kepada orang lain yang berbeda pendapat. Mau setuju mau enggak? Ya, mau setuju mau enggak. Kalau umumnya di sini enggak, ya ora usah di anak-anak kena. Angger wis umumnya kayak gue. Oke. Tapi nang satu makam itu, nang satu komplek ana sing adzan, ana sing ora, ya sumonggo diberi luasan untuk itu. Aja nang buring grundelnya apa? Ora arep salat ora kok ono mati kok. Ora pangatan. Dia pada bae itu balik kena mau mengadzani bayi itu bukan untuk sholat, bukan itu. Mudeng ya. Insya Allah setelah menjalankan ini, orang ngeyel ya bijak banget lah. Orang wong kok. Sing ngeyel yang ngono karep-karep. Jadi yang penting sudah saya jelaskan. Ini memang masalah khilafiyah. Khilafiyahnya di mana? Khilafiyahnya di internal mazhab Syafi'i. Karena di mazhab-mazhab yang lain enggak ada yang mensunahkan. Karena yang melebarkan azan itu ya kemana-mana memang hanya mazhab Syafi'i. Artinya di mazhab Syafi'i masih khilafiyah, masih ada perbedaan pendapat. Yang mengadzani ya ora usah ngelarang-larang sing ora, ya. Kemudian sing orang adzani ya ora usah ngelarang-larang sing sing adzan. Udah seperti itu aja dulu. Kalau ada pertanyaan, semoga. Masalah azan apakah sudah selesai? Urung. Masih dakwah. Ya. Semoga.